Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Kansa Maliha Andrea yang akan membawakan ceramah yang bermakna pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kalian melihat senja? Bukan untuk mengagumi jingganya, tapi untuk mengukur seberapa banyak mimpi yang kita kubur di sana. Senja itu indah, bukan? Namun di balik keindahannya, ia adalah pengingat paling kejam bahwa hari ini telah berakhir dan tidak akan pernah kembali. Namun kita memilih hidup seperti lilin yang redup di tengah badai scroll tanpa arah. Saudara-saudaraku, kita adalah generasi paling kaya informasi, namun miskin hikmah. Kita adalah generasi paling terkoneksi, namun paling kesepian. Kita adalah generasi paling bebas berbicara, namun paling bisu dalam kebenaran. Tahukah kalian apa yang paling menyakitkan? Bukan kemiskinan, bukan kegagalan, bahkan bukan kematian itu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah penyesalan yang datang terlambat. Penyesalan seorang anak yang baru menangis di atas pusar ibunya ketika ia mengingat betapa seringnya ia membantah dan meninggikan suaranya. Penyesalan seorang pemuda yang berdiri di atas ranjang ketika ia ingat berapa banyak waktu yang ia buang untuk hal yang sia-sia. Penyesalan seorang hamba di detik-detik akhir hidupnya. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku bisa hidup lebih baik lagi." Tapi sudah terlambat. Malaikat Israel tidak mengenal kata tunggu sebentar. Dan kematian akan datang kapan saja. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang di antara salah seorang kamu. Lalu berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau menunda kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Ini bukan cerita fiksi, juga bukan drama televisi. Ini adalah gambaran nyata dari seorang pemuda di detik-detik akhir hidupnya. Bayangkan, di saat wajah kita sudah pucat, di saat keluarga sudah mengelilingi kita dengan air mata, di saat malaikat sudah berdiri di samping kita, di saat pintu taubat sudah tertutup, di saat itulah kita baru menyadari bahwa harta yang kita timbun tidak ada gunanya, bahwa jabatan yang kita kejar tidak ada artinya, bahwa like, followers, dan juga status media sosial hanyalah angin lalu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam sabdanya untuk memperingat kita,
ikhtanim komsat qabla komsin, yang artinya lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Yang kelima, masa kehidupanmu sebelum masa kematianmu. Hadirin sekalian, 5 perkara itulah adalah 5 permata yang Allah titipkan untuk kita. Namun apa yang kita perbuat? Kita buang perkara itu, seolah-olah tidak ada artinya di akhirat kelak. Kita ganti perkara itu dengan sebuah kerikil, seakan dunia akan hancur. Aku berdiri di sini bukan untuk menghakimi, bukan juga untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan teman-teman semua agar kita menangis bersama atas tragedi yang telah kita perbuat. Wahai jiwa-jiwa yang telah merasakan, wahai mata-mata yang telah menangis, bangunlah, bangunlah dari tidur panjangmu, pecahkan cerminmu, robek tirai yang menghalangi kebenaran. Sebelum datang malaikat Israel dan sebelum datang kematian, mulai hari ini, bangunlah sebelum matahari terbit. Sujudlah kepada Sang Pencipta matahari. Peluk orang tuamu dan katakan, aku merindukanmu dan aku mencintaimu. Sedekahkanlah hartamu, seakan kau akan berhadapan dengannya. Maafkan orang-orang yang telah menyakitimu, dan minta maaflah kepada orang-orang yang kau sakiti. Tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah generasi yang bisa merubah dunia. Semoga pidato ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Kansa Maliha Andrea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.